Dia tidak pernah menyangka bahwa bangun pagi itu akan membuatnya masuk ke dunia novel. Cerita sampingan Satu Mimpi Dalam Mimpi, 1. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Musuh. Tidak bisa berpikir. Kalau, tunggu, bagaimana jika aku? Campuran suara yang tidak dapat dipahami terdengar. Itu menyerupai paku yang menggaruk papan tulis atau TV rusak yang berdengung di latar belakang. Apapun suaranya, kedengarannya cukup mengganggu dan mengganggu. Dia tidak ingin mendengarnya lagi dan menggeliat dengan sekuat tenaga, tetapi itu tidak akan berhenti terngiang-ngiang di telinganya. Dia harus membuka matanya dan bangun. Itu tidak mudah, tetapi dia berhasil menggerakkan kelopak matanya setelah memfokuskan semua kekuatannya. Kelopak matanya berkedut dan dia perlahan membuka matanya. Keheningan akhirnya turun seperti keajaiban, dan sinar matahari menyinari dirinya. Rahel menyadari bahwa dia tertidur di kursi. Sekarang terjaga, dia melihat seorang pria duduk di tengah ruangan kosong yang luas. Aku akan melakukannya. Dia dengan antusias berteriak sambil menatapnya dengan mata jernih. Rahel melihat dokumen di atas meja di depannya dan melirik ke samping ke pewawancara pengadilan kerajaan Inggris yang duduk berjajar. Dake, manajer SDM Guild, angkat bicara. Baiklah, ada juga tes praktis jika kamu lulus wawancara. Apakah kamu siap untuk ujian praktik? Tes praktik. Rahel memiringkan kepalanya dan mencoba mengingat. Tes praktis. Apa itu lagi? Tidak, apa yang saya lakukan di sini sejak awal. Saya tahu wawancara sedang berlangsung, tapi... Oh iya, perekrutan untuk Guild Pengadilan Kerajaan Inggris. Kami khawatir karena kami tidak memiliki cukup bakat. Ya, saya telah mengasah keterampilan tertentu untuk menjadi perisai pengadilan kerajaan Inggris. Tolong izinkan saya untuk berdemonstrasi. Pria itu berteriak dengan antusias. Rahel membaca dokumen yang berisi informasi dan latar belakangnya. James Finlay. Fisik, 179 cm, 75 kg. Umur, 22, laki-laki. Kebangsaan, Persemakmuran Inggris. Kemampuan, tembok pertahanan, mana rampage. Sebagai prajurit. Daftar riwayat hidup, lulus ke-27 pada angkatan 2029 La Guilde Lumière, 6 bulan masa percobaan, 6 bulan pelatihan di Penbek, Jerman. Keterangan, jaminan penunjukan pahlawan setelah diterima. Dia lulus ke-27 dari Guild Prancis terbaik, La Guilde Lumière. Peringkat 27 di Cube akan menjamin posisi pahlawan di mana saja. Namun, dia harus menjadi sukarelawan selama setahun untuk memperbaiki resumenya. Untungnya, dia hanya perlu menghabiskan 1 tahun karena dia menempati posisi ke-27 di La Guilde Lumière. Dia harus menjadi tentara bayaran sebagai gantinya jika dia ditempatkan lebih rendah dari 50 di guild lain. Ya, terima kasih atas antusiasme Anda. James Finlay menjadi kandidat utama pengadilan kerajaan Inggris meskipun resumenya kurang bersemangat. Orang lain pasti akan bertanya mengapa mereka mempekerjakan lulusan dari Guild Lumière, tapi itu adalah kenyataan pengadilan kerajaan Inggris saat ini. Iya. Finlay menjawab dengan senyum lebar sebelum meninggalkan ruang wawancara. Aula menjadi kosong setelah orang yang diwawancarai pergi. Aula megah yang dihiasi dengan seni Renaissance ini terasa seperti cangkang kejayaan masa lalunya. Benar, terima kasih atas kerja keras semuanya. Wakil pemimpin. Dake melirik Rahel. Dia mengangguk dan berdiri. Baru kemudian 9 pewawancara lainnya bangkit. Rahel kembali ke kantornya untuk menyelesaikan lebih banyak tugas. Pewawancara lain berjalan menyusuri koridor membahas bakat hari ini. Cukup banyak pahlawan yang datang ke perekrutan kami. Sepertinya memang begitu. Bukankah ini semua berkat wakil pemimpin Rahel? Rahel menyalakan komputernya segera setelah dia tiba di kantornya. Sebagian besar guild sibuk direkrut saat ini, dan Dungeon juga muncul di seluruh Inggris. Tugas yang paling penting berkaitan dengan istana kerajaan. Dia merasa lesu seperti tenggelam ke dalam lumpur semakin dia bekerja. Sekitar 103 orang melamar perekrutan Januari, tetapi hanya 10 yang tampaknya segera berguna. Sebagian besar pelamar hanya ingin menjadi pahlawan. Pengadilan kerajaan Inggris dapat memelihara mereka untuk menjadi masa depan, tetapi pelamar ini hanya menganggap guild sebagai batu loncatan untuk maju dalam karir mereka. Rahel mendesah karena frustrasinya yang terpendam. Dia menuangkan seluruh hidup dan hasratnya ke guild ini tanpa hasil untuk ditunjukkan. Semua kerja kerasnya terasa. Apakah tujuannya tidak dapat dicapai sejak awal? Rahel nyaris tidak berhasil bertahan dan tidak tenggelam di jurang ini. Dia fokus pada beberapa dokumen untuk mengalihkan perhatiannya dari kenyataan yang menyedihkan. Dokumen-dokumen ini semuanya melukiskan masa depan yang suram bagi pengadilan kerajaan Inggris. Namun, potongan-potongan kertas ini tidak dapat dibandingkan dengan rasa malu yang mereka alami dalam kehidupan nyata. Rahel membenamkan dirinya dalam meninjau dan menyetujui tumpukan dokumen. Dia akhirnya istirahat jam 4 pagi dan memeriksanya secara online. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Komunitas pahlawan. Hanya lulusan akademi yang dapat mengakses situs pertukaran informasi rahasia ini. Itu ada terpisah dari web gelap dan valet banquet.
Dia menghabiskan setidaknya 20-30 menit setiap hari browsing melalui posting untuk tips dan informasi yang bermanfaat. Gulir, gulir. Satu posting menarik perhatiannya saat dia menggulir ke bawah. Dia tidak bisa membantu tetapi membacanya. Forum, Guild Internasional yang berbeda. Apakah Guild Pengadilan Kerajaan Inggris masih putus asa? Lobak Kimchi 2030 jam 12 menit 30 detik pukul 22.49, 36. Apakah Guild Pengadilan Kerajaan Inggris telah membuat perkembangan? Saya pikir sudah 3 tahun sejak Rahel, lulusan peringkat 3 Cube, bergabung dengan mereka. Apakah mereka masih terjebak di selokan? Saya mendengar saingannya, Yo Yonha dan Chai Nayun, naik pangkat di Essence of the Strides. Komentar. Baiklah, Inggris berantakan sekarang dan guild itu jatuh bersamanya. Baru 3 tahun sejak Rahel lulus, jadi dia masih harus menjadi prospek. Namun, dia sudah menjadi wakil pemimpin. Mereka harus kekurangan staf untuk memberinya posisi itu segera. Lihatlah esensi selat. Yo Yonha mungkin putri Yo Jin Wong, tapi dia mulai dari bawah dan nyaris tidak berhasil menjadi pemimpin tim. Inggris, Prancis, dan Jerman tidak lagi berdiri bahu-membahu. Prancis dan Jerman mendominasi Inggris sekarang. Inggris berada di level yang sama dengan Spanyol dan Italia. Saya pikir Swiss sedang meningkat akhir-akhir ini. Mereka memiliki lineup emas dengan Sehit, Varga, Valls, Tilma, dan Maritz. Juga, aku mendengar mereka memiliki 3 prospek potensial yang terdaftar di Cube tahun ini. Oh, aku benar-benar lupa tentang Swiss lol. Mereka tampaknya memiliki masa depan yang cerah dengan 5 patriotik itu. Bagaimanapun, Inggris tidak boleh pergi. Saya sarankan bergabung dengan mereka jika Anda sangat perlu menjadi pahlawan. Tidak akan sulit untuk melompat kapal nanti menggunakan nama keluarga kerajaan lol. Tak. Rahel dengan kasar menggerakkan mouse dan menutup situs. Itu tidak membuatnya marah karena mereka membenci semua orang di komunitas pahlawan, termasuk pembuat situs itu sendiri. Sarankan bergabung dengan mereka jika Anda sangat perlu menjadi pahlawan. Bam! Rahel dengan ringan membanting tinjunya ke meja. Kata-kata itu membuatnya kesal semakin dia memikirkannya. Diperlakukan seperti batu loncatan terasa terlalu keras karena anggotanya yang lain bisa membaca ini juga. Kimchi Lobak. Kimchi Lobak. Rahel bergumam ketika dia mengakses forum komunitas untuk mencari posting sebelumnya oleh Radis Kimchi. Dia curiga guild lain menyewa paruh waktu ini untuk memfitnah mereka. Namun, Radis Kimchi ternyata hanyalah lulusan akademi lain yang rajin meminta guild untuk bergabung. Rahel diam-diam menutup situs itu. Kemudian dia tiba-tiba teringat jadwalnya besok. Sore, pelajaran bersama Master Xin Yohua. Ah! Rahel dengan lemah tersentak saat dia memikirkan kelas elementalnya dengan Xin Yohua. Tentu saja, Xin Yohua adalah elementalis terbaik di dunia. Rahel menanggung pengajaran yang keras dan menganggapnya sebagai kesempatan yang luar biasa. Namun, satu pelajaran menelan biaya lebih dari 1,5 juta pound. Awalnya harganya 500.000 pound sterling, tetapi angka itu menggelembung lebih dari 3 kali dalam 2 tahun. 36 juta pound uang pembayar pajak digunakan setiap tahun untuk pelajaran pribadi wakil pemimpin Rahel. Rahel ingat pernah membaca artikel seperti itu. Negara itu menghabiskan 36 juta pound, atau 50 miliar won, untuknya sebagai elementalis. Dia merenungkan apa arti sebenarnya itu. Tentu saja, Perdana Menteri mengatakan kepada saya bahwa kekuatan saya adalah kebanggaan Inggris dan mendesak saya untuk melanjutkan. Namun, itu tidak akan menyelesaikan masalah guild jika saja aku tumbuh lebih kuat. Saya juga tidak ingin mencurigai kualifikasi master, tetapi rasanya ada lebih banyak obrolan dan hukuman daripada pelajaran yang sebenarnya akhir-akhir ini. Rahel yang benar-benar kelelahan melihat foto kelulusan Cube di mejanya. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan. Dia sering memikirkan seseorang dari waktu ke waktu meskipun jadwalnya sibuk. Dia membuat dampak yang cukup besar, tetapi menghilang seperti Fata Morgana. Dia hanya dapat ditemukan di foto tahun pertama dan bukan di tahun kedua atau ketiga karena dia tiba-tiba keluar. Keputusannya membingungkan semua orang karena dia dengan cepat naik peringkat dan menarik perhatian beberapa guild. Kim Ha-jin. Hal-hal yang dia lalui bersamanya tampak seperti mimpi sekilas. Rahel menatap foto-foto berbingkai sambil mengenang hari-harinya di Cube. 3 tahun yang dihabiskannya di sana terdiri dari persaingan sengit dan tanggung jawab yang memberatkan. Waktu berharga itu memungkinkannya untuk sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk tumbuh. Dia pikir dia sudah dewasa, tetapi masih anak-anak saat itu. Baru sekarang dia benar-benar menjadi dewasa. Lalu mungkinkah dia mengalami rasa sakit yang tumbuh sekarang? Rahel menghela nafas sambil bersandar di kursinya. Cahaya bulan bersinar melalui jendela dan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. 3 tahun telah berlalu sejak dia lulus dari Cube. Dia masih memiliki banyak keinginan, tetapi menekannya. Dia bahkan tidak bisa mengelola tugasnya saat ini dan kegagalannya menyebabkan longsoran pekerjaan tambahan. Rahel merasa lelah. Keinginannya untuk tidak menyerah, patriotismenya yang malang, dan tanggung jawabnya sebagai sang putri mengikatnya. Wakil pemimpin muda itu perlahan menutup matanya saat kegelapan menutupi wajahnya. Punggung lurus dan lehernya yang kaku mulai rileks. Hanya suara napas lembut yang memenuhi kantor.
Wakil pemimpin termuda pengadilan kerajaan Inggris tertidur di kantornya seperti biasa. Cerita sampingan dua mimpi dalam mimpi, 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Keadaan darurat terjadi sekitar pukul 2 pagi keesokan harinya. Sekawanan Yuppies muncul di wilayah udara Essex dan Golem dibebankan dari pegunungan menuju Dagenham. 11 provinsi lain menderita invasi monster. Untungnya, para pahlawan yang ditempatkan di sana bisa mengatasinya. Rahel berlari keluar bersama Galatin segera setelah perintah mobilisasi tiba. Dia memanggil roh anginnya, Windy, ketika dia menerima koordinat di jam tangan pintarnya. Windy menciptakan updraft dan Rahel melayang di atasnya seperti elang. Butuh waktu kurang dari 3 menit untuk tiba di Dagenham, London. Namun, golem besar telah mendatangkan malapetaka dan menghancurkan rumah-rumah dan jalan-jalan. Dudu-dudu. Para prajurit yang ditempatkan di Dagenham menembakkan senapan mereka dengan peluru mana, tetapi kecepatan pemulihan bawaan golem menimbulkan masalah. Mereka tidak bisa menimbulkan kerusakan apapun kecuali mereka menghancurkan inti golem. Rahel mengeluarkan Galatin dan memasukkan pedang berharga keluarga kerajaan dengan semangatnya. Gra. Golem langsung menoleh padanya setelah merasakan mana. Dia menendang tanah dan menyerang mereka. Mereka mengayunkan lengan panjang mereka, tetapi dia menghindari semua serangan mereka dan dengan mudah mengalahkan mereka berkat kelincahannya. Swa. Rahel menikam jantung golem itu dengan Galatius yang diselimuti api perak. Golem itu menggeram sebelum hancur menjadi debu dengan intinya hancur. Rahel menggunakan golem yang runtuh sebagai batu loncatan untuk melompat lebih tinggi. Dia mengkonfirmasi 8 golem ketika dia tiba. 7 lagi tersisa. Sisa-sisa golem tersebar di semua tempat. Tumpukan lumpur, pasir, semen, dan logam mengotori tanah. Rahel menepis kotoran sambil berdiri di medan perang yang menyerupai tempat pembuangan sampah. Saya menyapa wakil pemimpin pengadilan kerajaan Inggris. Seorang tentara yang ditempatkan di Dagenham memberi hormat padanya. Rahel mengangguk dan bertanya, apa kerusakannya? Anggota Guild Pengadilan Kerajaan Inggris muncul setelah dia berbicara. Dia melirik para pahlawan dan memberitahu prajurit itu. Laporkan secara spesifik kepada mereka. Ya, Bu. Tentara itu menjawab dengan hormat lagi. Rahel segera berangkat ke Essex. Itu akan memakan waktu setidaknya 10 menit bahkan jika dia berlari dengan sekuat tenaga. Dia berharap akan memakan waktu lebih dari 30 menit untuk menaklukkan kawanan Yuppies, jadi dia bergegas. Sebuah laporan aneh muncul di jam tangan pintarnya ketika dia bersiap untuk memanggil Wendy. Essex, kawanan Yuppies telah dinetralkan. Rahel memiringkan kepalanya dan memanggil petugas yang bertanggung jawab atas Essex. Dia pikir laporan itu adalah kesalahan dan terus berjalan sambil menunggu petugas merespons. Benarkah kawanan Yuppies telah dinetralkan? Rahel bertanya ketika petugas itu mengangkat. Ah iya, kami telah menetralisir semuanya. Anda tidak perlu datang, wakil pemimpin. Sievert berbicara dari ujung sana. Dia milik Guild Rayton yang memerintah wilayah Tenggara Inggris dan nada arogannya membuat gugup. Bagaimana mungkin kamu telah menetralisir kawanan Yuppies dalam waktu kurang dari 10 menit? Rahel bertanya dengan skeptisisme yang jelas. Haha, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Yuppies dapat dianggap setidaknya peringkat menengah rendah, monster terbang kelas 3. Kerabat jauh harpi ini menyerupai elang yang lebih besar dari manusia dewasa. Mereka akan sulit dihadapi karena temperamen ganas mereka dan fakta bahwa mereka biasanya muncul dalam kawanan lebih dari 12. Guild Rayton tidak memiliki kompetensi untuk menetralisir seluruh kawanan dalam waktu kurang dari 10 menit. Bisakah aku mempercayai kata-katamu? Ah, tentu saja. Kami telah sepenuhnya menetralisir mereka, Putri. Anda harus mempercayai kami dari waktu ke waktu. Rahel menggigit bibir bawahnya dengan marah sebelum membalas. Aku cukup yakin aku telah memintamu untuk memanggilku lebih hati-hati. Ah, benar. Saya minta maaf. Saya terbawa suasana. Sudah lama sejak kami mengurus situasi sebelum Anda. Saya akan memastikan untuk menyapa Anda dengan benar lain kali, wakil pemimpin pengadilan kerajaan Inggris. Cepat dan kirim laporanmu. Ya, saya akan segera mengirimkannya, wakil pemimpin. Sievert mengiriminya file video. Itu menunjukkan gunung mayat Yuppies yang ditumpuk di tanah. Namun, ada sesuatu yang tampak aneh. Lubang-lubang menutupi tubuh mereka dan semacam uap naik dari tumpukan. Rahel menyipitkan mata untuk melihat lebih dekat, tetapi tidak bisa memahaminya. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Apakah seseorang memampatkan mana mereka menjadi peluru dan menghujaninya dengan Yuppies? Tidak, Guild Rayton tidak memiliki orang yang berbakat. Tidak ada yang akan menyia-nyiakan mana mereka dengan metode yang tidak efisien seperti itu. Membidik hati Yuppies sudah cukup daripada mengebor lubang di atasnya. Rahel tanpa sadar menggerutu saat memeriksa video. Aku ingin tahu berapa banyak semua ini akan. Cakar dan bulu Yuppies mengambil harga yang lumayan. Satu mayat Yuppies akan dengan mudah menghasilkan 300 sampai 400 juta won. Mayat yang terpelihara dengan baik, atau yang memiliki tanduk dan memimpin kawanan, akan dengan mudah pergi untuk 1,5 miliar won yang mencengangkan.
Sebagian besar Yuppies dalam video itu sangat penuh dengan lubang sehingga kulit mereka hanya akan berfungsi sebagai kain, tetapi dia terus memeriksa sampai akhirnya dia menemukannya. Sebuah tanduk besar mencuat dari Yuppies yang tampak lebih besar dari yang lain. Rahel diam-diam mengetuk gambar itu. Keran, 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 keran. Gambar tanduk membesar dan menyusut setiap kali dia mengetuknya. 12 mayat senilai setidaknya 200 juta won mengelilingi tanduk senilai setidaknya 1 miliar won. Sievert mencibir dalam video dan mengacungkan 2 jempol sambil berdiri di samping gunung mayat. Rahel tidak bisa tidak iri padanya karena golem yang dia hancurkan tidak berharga. Sudah kubilang, bukan itu caramu melakukannya. Suara bernada tinggi Sin Yohwa terdengar dan embusan angin yang tajam menyerempet tangan Rahel. Rahel tersentak karena rasa sakit yang tiba-tiba, tetapi bertahan tanpa suara. Kenapa kamu begitu keras kepala? Apakah Anda akan terus mengabaikan apa yang saya ajarkan kepada Anda? Sin Yohwa berteriak sambil melambaikan tangannya kemana-mana. Kemarahannya tidak padam saat dia memarahi Rahel. Apakah kamu meremehkanku sekarang karena kamu sudah dewasa dan duduk di kursi besar? Benarkah? Gerakan Rahel tidak persis seperti yang diajarkan Sin Yohwa padanya. Dia hanya mengulurkan tangan dan kakinya sedikit, tapi Sin Yohwa mengamuk seperti binatang buas pada sedikit penyesuaian ini. Saya menyesal. Rahel meminta maaf saat punggung tangannya terbakar oleh roh Sin Yohwa. Sin Yohwa menggertakkan giginya seolah-olah dia masih belum puas dengan menghukum muridnya secara fisik. Saya menerima orang seperti Anda sebagai murid saya, tetapi Anda pikir Anda adalah seseorang sekarang dengan wajah Anda terpampang di seluruh media. Rahel menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu betul dari pengalaman bahwa Sin Yohwa akan mengambil apapun yang dia katakan sebagai alasan. Ketahui tempat Anda. Hei, tahukah kamu, saya sangat malu untuk memberitahu orang lain bahwa Anda adalah murid saya. Sin Yohwa merendahkan meludah sambil menyodok dahi Rahel. Rahel segera kembali setiap kali Sin Yohwa mendorong dahinya. Sin Yohwa akan mendorong kepalanya lagi setiap kali memantul kembali. Ayo, mengapa Anda tidak menggunakan otak Anda? Anda pikir saya bisa berkeliling memberitahu orang-orang bahwa murid saya adalah wakil pemimpin guild yang bangkrut dari negara yang bangkrut? Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Rahel menundukkan kepalanya dan menggigit bibir bawahnya. Kata-kata itu menusuk hatinya. Negara miskin dan guild miskin. Sin Yohwa dengan sengaja menyerang kompleks inferioritas Rahel. Hei, aku sangat malu bertemu tuanku. Aku tidak bisa menunjukkan wajahku karena muridku yang menyebalkan. Tuan Changwon biasa menggosok bahu dengan Presiden Korea Selatan. Aku juga memiliki prestise yang sama, tapi mendesah. Mengapa roh-roh harus memilih Anda dari semua orang? Kanan. Saya harap Anda masih tidak melakukan hal menyebalkan itu akhir-akhir ini. Benarkah? Sin Yohwa berarti pedang roh Rahel. Rahel percaya roh bisa secara harmonis bergabung dengan ilmu pedang. Namun, Sin Yohwa menekankan kemurnian roh dan membenci gagasan mencemari dengan ilmu pedang. Dia menjelaskan kepada Rahel bahwa perbuatan menghujat seperti itu tidak boleh dilakukan. Dia bahkan tidak pernah mengizinkan Rahel untuk mencoba. Iya, Rahel bergumam. Aku tahu kamu masih melakukan omong kosong yang tidak berguna itu. Saya tidak bisa memantau Anda setiap detik. Bagaimanapun, saya menantang Anda untuk mencoba lagi. Aku akan segera mengeluarkanmu. Aku yakin kamu sadar kamu tidak akan bisa menginjakan kaki di Korea jika aku mengusirmu, kan? Rahel terus diam-diam menundukkan kepalanya. Sin Yohwa melotot beberapa saat sebelum menghela nafas. Anda cukup membuat frustrasi. Ini adalah akhir dari pelajaran kita untuk hari ini. Saya tidak merasa ingin mengajar karena sikap Anda. Pastikan untuk melakukan tugas Anda. Tidak, terserah Anda apakah Anda ingin melakukannya atau tidak. Saya tidak peduli. Pelajaran mereka berakhir begitu saja saat Sin Yohwa berbalik dan pergi. Rahel berdiri di sana tanpa mengangkat kepalanya. Dia tetap di tempat yang sama untuk beberapa waktu bahkan setelah gurunya pergi. Bagian dalamnya sakit dan dia merasakan sesuatu mendidih jauh di dalam nyalinya. Rahel menyeka air matanya. Pat. Darah menetes dari luka di punggung tangannya. Biarkan aku merawat lukamu. Seorang kepala pelayan tua muncul entah dari mana. Dia tidak menunjukkan emosi tertentu saat dia menerapkan ramuan keperban dan melilitkannya di tangan kanannya. Dia merasakan sensasi menyengat saat ramuan itu meresap ke lukanya dan menyembuhkannya. Ada keadaan darurat. Seorang staf bergegas masuk dan berteriak. Ada apa? Tanya kepala pelayan tua itu. Staf menyerahkan brosur kepada Rahel. Keluarga Kerajaan Inggris. Saya masih ingat apa yang terjadi 15 tahun yang lalu. Saya harap Anda tidak lupa nama saya. Lancaster mengirimi mereka pesan. Cerita sampingan 3 mimpi dalam mimpi 3. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Surat peringatan Lancaster kepada keluarga kerajaan Inggris langsung bocor. Rahel sudah memberitahu semua orang bahwa siapapun yang membocorkan berita itu akan dihukum berat. Namun, anggota guild tidak mengindahkan kata-katanya saat mereka berbagi berita dengan orang luar. Mengapa Lancaster terobsesi dengan keluarga kerajaan?
Dia biasa menempatkan negaranya bahkan lebih tinggi dari keluarganya. Mengapa dia melakukan ini sekarang sepanjang waktu? Sidang umum akan segera berlangsung di Asia Tengah. Suara mendesing. Suara mendesing. Rahel mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga di tempat latihan guild. Galatin secara vertikal menebas udara sebelum tiba-tiba berputar secara diagonal. Gerakannya tampak halus dan elegan. Keringatnya berkilau di bawah cahaya setiap kali dia bergerak dan tidak ada gerakan yang tepat tentang dirinya yang bisa dikritik. Rahel berlatih sambil merasa tertekan dengan peringatan Lancaster. Dia secara terbuka mengancam keluarga kerajaan untuk pertama kalinya. Para eksekutif guild menyarankan untuk meminta bantuan dari asosiasi, tetapi Rahel menolak. Keluarga kerajaan harus mengurus bisnis mereka sendiri. Mereka akan berakhir sebagai bahan tertawaan internasional jika dia mengirim permintaan bertanya, tolong tundukkan penjahat yang menargetkan putri. Rahel merasakan seseorang menatapnya. Dia berbalik ke arah pintu masuk tempat latihan dan melihat kepala pelayan tua itu diam-diam mengawasinya. Dia menyeka keringat di dahinya. Tinggal 3 minggu lagi, putri. Kepala pelayan tua itu tersenyum hangat. Dia akan berusia 80 tahun ini dan hanya dia yang bisa dengan santai memanggilnya sebagai putri. Dia telah melayani para putri bahkan sebelum Rahel dan terus melayani keluarga kerajaan. Saya sadar, Rahel menjawab dengan singkat. Emosinya menjadi lebih baik darinya karena kompleks inferioritasnya dan kecemasan dari segala sesuatu yang terjadi. Pertemuan umum guild akan berlangsung di Aula Besar Asia Tengah. Itu akan menguji kualifikasi mereka untuk memasuki bidang raksasa di sana. Mereka biasanya mengadakan pertemuan tingkat tinggi ini di Korea Selatan untuk langkah-langkah keamanan. Namun, seluruh agenda kali ini akan membahas hak atas bidang raksasa tanpa pemilik. Mereka memilih untuk menjadi tuan rumah di aula yang terletak di pintu masuk lapangan raksasa. Apakah Anda akan baik-baik saja dengan keamanan Anda? Kepala pelayan tua itu bertanya karena khawatir. Tidak ada portal yang menghubungkan Inggris ke Asia Tengah. Rahel harus naik mobil atau menunggang kuda dari negara-negara terdekat, baik India atau Cina, untuk mencapai Asia Tengah. Bepergian di darat akan berisiko karena Lancaster. Ya, saya telah memilih teman yang dapat dipercaya, jawab Rahel. Sebagian besar eksekutif di majelis umum membawa bawahan mereka sendiri atau menyewa tentara bayaran untuk perlindungan. Lagi pula, pahlawan jarang bekerja sebagai pengawal. Gelar pahlawan tidak bisa disia-siakan untuk melindungi satu sosok. Kebanyakan dari mereka menolak pekerjaan seperti itu. Tentara bayaran biasanya memiliki potensi untuk menjadi pahlawan, tetapi sedikit tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pahlawan. Mereka dapat dengan mudah bekerja sebagai agen pemerintah dan ditempatkan di medan perang. Namun, kebanyakan dari mereka lebih suka bekerja sebagai tentara bayaran untuk mendapatkan lebih dari pegawai negeri. Mereka menjadi kandidat yang sempurna untuk disewa oleh para eksekutif guild. Tetap saja, aku tidak bisa tidak khawatir karena mereka bukan ahli dalam mengawal. Melindungi seseorang membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan. Mencegah penyergapan 100 kali lebih baik daripada memenangkan pertempuran, tetapi yang tidak berpengalaman akan berjuang untuk melakukan itu. Tentu saja, Rahel bertanya-tanya tentang tentara bayaran. Namun, keluarga kerajaan tidak memiliki dana yang cukup untuk mempekerjakan mereka. Harga kelompok tentara bayaran yang terampil meningkat beberapa kali karena konflik antara 199 guild. Tidak apa-apa, aku percaya pada anggota guild kita, jadi jangan khawatir. Rahel mencoba meredakan kekhawatiran kepala pelayan tua itu. Sebagian dari dirinya mengucapkan kata-kata itu untuk memadamkan kecemasannya sendiri. Manajer SDM Guild, Dake, berpikir untuk menyewa tentara bayaran untuk menemani Rahel. Dia menolak untuk mempekerjakan orang luar, tetapi dia percaya dia membutuhkan setidaknya satu tentara bayaran sebagai pencari jalan. Medan Asia Tengah mengalami perubahan drastis karena ledakan mana. Akan sangat sulit untuk menavigasi tanpa pencari jalan, yang dapat mengurangi risiko penyergapan hingga setengahnya. Apa pendapatmu tentang orang ini? Sebuah pesan tiba ketika Dake memikirkan siapa yang harus dipekerjakan. Itu berasal dari Fermin, salah satu anggota guild yang bertugas menemani sang putri. Tautannya ada di sini. Silakan lihat. Dake mengetuk tautan ke situs web kelompok tentara bayaran. Ekstra. Menghususkan diri dalam keamanan, pembunuhan, sniping, dan pencarian jalan. Kami tidak dibatasi secara geografis ketika ditugaskan dengan keamanan atau pencarian jalan. Respons kami mungkin tertunda tergantung pada musim. Dia belum pernah mendengar tentang kelompok tentara bayaran ini sebelumnya. Fakta bahwa itu mereka hanya beroperasi melalui valet banquet akan lebih dari cukup untuk menimbulkan kemarahan Rahel. Bukan karena keyakinan atau kehormatannya sebagai pahlawan karena dia sudah berkompromi sejak lama, tetapi karena kemungkinan besar ada bahwa itu jin bersembunyi di kelompok tentara bayaran mahal di valet banquet. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Bagaimana jika dia menyewa kelompok tentara bayaran dengan jin? Lebih buruk lagi, bagaimana jika Rahel tahu? Wakil pemimpin akan menghukumnya dengan berat sesuai dengan sumpah ksatria yang dia bersumpah untuk menjunjung tinggi ketika dia bergabung dengan pengadilan kerajaan Inggris. Dake segera menelepon Fermin. Ya, pemimpin tim. Hei, kenapa kamu menggunakan valet banquet? Apakah kamu tidak tahu bagaimana reaksi wakil pemimpin? Hah,
Itu karena tidak ada yang tersisa. Setiap Pathfinder yang terampil telah tersapu saat kami ragu-ragu. Tetap saja, Valet Banquet bukanlah yang kita butuhkan. Bagaimana jika mereka berubah menjadi jin? Ah, hahaha. Tidak, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Jika Anda melihat lebih dekat, ada klausul di bawah pembunuhan dan penembakan yang terbatas pada jin dan monster. Mereka tidak membunuh orang, hanya jin dan monster. Dake mengerti sekarang setelah melihat lebih dekat. Jadi, mengapa kita tidak memberi mereka kesempatan? Ekstra ini cukup murah dan mereka memiliki peringkat yang baik meskipun mereka tampak agak malas. Malas? Ya, mereka mendirikan grup mereka pada tahun 2026, tetapi sejauh ini hanya melakukan 20 permintaan. Bukankah mereka sudah tutup jika itu masalahnya? Kelompok tentara bayaran berukuran sedang biasanya melakukan 300 permintaan setahun, tetapi yang ini hanya menyelesaikan 20 dalam 5 tahun. Angka-angka ini menunjukkan bisnis mereka akan segera mati atau sudah mati. Tidak mungkin. Mereka menjawab ketika saya mengirimi mereka pesan. Hei, lupakan jawaban mereka atau yang lainnya. Mengapa kamu bersikeras pada kelompok tentara bayaran ini sejak awal? Sudah kubilang, peringkat mereka cukup bagus. Kalau begitu katakan padaku seberapa bagus peringkat mereka. Dake menggerutu tak percaya. Bagaimana mungkin kelompok tentara bayaran yang hanya melakukan rata-rata 4 permintaan per tahun memiliki peringkat yang baik? Ketua tim, kelompok tentara bayaran ini menyelesaikan 16 dari 20 permintaan mereka di tahun pertama mereka. Namun, coba lihat ini. Saya akan mengirimkan tautan ke ulasan mereka. Saya pikir mereka sangat menakjubkan. Tautan Fermin dialihkan ke dealer informasi paling umum di Valet Banquet, Al-Harakah. Pesan itu berbunyi, informasi yang dibeli dan diteruskan Dr. Efemin Krokalis. Pesan ini dapat diteruskan 2 kali lagi secara gratis. Sebanyak 9 ulasan terlampir. ID, Reka ****. Peringkat. Yang terbaik dalam hal perlindungan pengawalan di area berbahaya. Aku bisa dengan aman melewati pandemonium berkat mereka. Mereka mengidentifikasi semua bahaya sebelumnya dan langsung menetralisir setiap ancaman yang muncul. Aku tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata, tapi saya merasa seperti berada di tempat teraman saat bepergian melalui daerah paling berbahaya di dunia. Juga, tentara bayaran ini terus-menerus mengawasi kami dari kejauhan tanpa muncul sekalipun. Saya tidak akan pernah melupakan pengalaman ini. Anda benar-benar malaikat pelindung. ID, penyihir ****. Peringkat. Tentara bayaran ini cukup aneh. Mereka tidak pernah muncul dan juga tidak tertarik dengan penampilan majikan. Orang mungkin berpikir mereka kasar atau sombong karena Anda membayar mereka, tetapi saya berani mengatakan siapapun yang mempekerjakan mereka akan sangat puas. Hanya ada satu tentara bayaran yang menjalankan bisnis ini, tetapi mereka telah mendapatkan hak untuk disebut kelompok tentara bayaran setelah melakukan pekerjaan tentara. Benar-benar tentara satu orang. ID, semangka ****. Peringkat. Tidak ada ulasan atau komentar lain, tapi saya yakin mereka akan segera menjadi terkenal. Ulasan tambahan, apakah tempat ini tidak lagi menerima permintaan? Saya ingin mempekerjakan mereka lagi karena mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa terakhir kali, tetapi mereka belum menjawab. Sudah 3 bulan. Ulasannya tampak luar biasa seperti yang dikatakan Fermin. Dake tahu ulasan dari Al-Harakah tidak dapat dipalsukan karena setiap kata tertulis membutuhkan uang. Al-Harakah menggunakan sistem sederhana yang mengharuskan orang membayar poin untuk membaca ulasan dan secara serius memeriksa semua ulasan sebelum memasangnya. Belum lagi, mereka segera melarang siapapun mengakses jaringan mereka jika seseorang berbohong atau menyatakan informasi palsu. Apa-apaan? Dake menggerutu pada dilema barunya karena Al-Harakah memberikan kredibilitas pada ulasan. Ini akhirnya semakin membingungkannya. Tidakkah menurutmu seseorang merusak ini? Dia masih menganggapnya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tidak mungkin. Orang gila macam apa yang akan mengutak-atik Al-Harakah? Mereka akan dilarang segera setelah tertangkap. Daripada itu, dikatakan hanya ada satu tentara bayaran. Ya, aku mendengar tentara bayaran ini melakukan semua permintaan sendirian. Bukankah itu luar biasa? Tentara bayaran yang dimaksud terdengar lebih tidak masuk akal. Tidak, mengapa tentara bayaran ini repot-repot mendaftar sebagai kelompok jika mereka bekerja sendiri? Mereka bisa saja mendaftar sebagai tentara bayaran mandiri. Bagaimana dengan biayanya? Ini akan menghabiskan biaya 300 juta won untuk menyewa tentara bayaran ini sebagai pencari jalan. Cukup mengkhawatirkan Lancaster, jadi saya bertanya berapa lama 3 bulan pengawalan dan keamanan. Dan, mereka memberi kami diskon karena kami dari Guild Pengadilan Kerajaan Inggris. Ini akan menjadi 100 juta won per bulan sampai sidang umum berakhir. Juga, mereka meminta bonus 100 juta won jika permintaan berhasil diselesaikan. Total keseluruhannya adalah 700 juta won. Keyakinan dan antusiasme Fermin yang tak berdasar membuat Dake gugup. Lupakan itu. Anda sebaiknya bersiap untuk menulis permintaan maaf dan merenungkan tindakan Anda, Pang. Tidak, tidak, Ketua Tim. Tunggu Seko. Dake menutup telepon dan mengerutkan alisnya.
Namun, ekspresinya perlahan berubah saat dia merenung di kursinya. Tidak mungkin. Tentara bayaran ini bisa menjadi salah satu taktik Lancaster. Tidak. Jika Lancaster memang menyiapkan ini selama 5 tahun terakhir maka tidak mungkin dia akan menawarkan diskon karena itu akan menjadi hadiah mati. Sebenarnya, dia akan menggunakan waktu dan upaya itu untuk menanam mata-mata di guild kami daripada melalui ini. Belum lagi, bahwa Fermin cukup bisa diandalkan dalam hal-hal seperti ini. Tentara bayaran ini menjadi lebih dapat dipercaya saat dia memikirkannya. Dake menggunakan valet banquet selama lebih dari 1 dekade, tetapi belum pernah melihat semua ulasan positif untuk kelompok tentara bayaran. Tentu saja, mereka hanya memiliki 9 ulasan, yang masih membuatnya skeptis. Mereka tidak menunjukkan wajah mereka. Dake menggumamkan kalimat itu berulang kali di kepalanya. Rahel tidak akan tahu apakah tentara bayaran itu tidak pernah muncul. Pengadilan kerajaan Inggris juga dapat menggunakan diskon karena mereka tidak mampu membayar 700 juta won untuk perlindungan wakil pemimpin mereka. Dake menghela nafas dan memanggil Fermin. Ya, pemimpin tim, saya sedang menunggu Anda untuk menelepon kembali. Diam, pastikan tidak ada orang lain yang mendengar tentang ini. Pertahankan permintaannya tetap sama. Sama, maksudmu pengawalan dan keamanan. Ya, minta dia untuk menjadi pencari jalan sekaligus pengawal. Lancaster sudah mengirimi kami peringatan, jadi tidak ada alasan untuk duduk-duduk dan menunggu. Saya akan membayar uang muka dari kantong saya sendiri. Pastikan wakil pemimpin tidak mendengar apa-apa tentang ini. Tidak apa-apa. Saya juga dapat membayar setengahnya. Tidak, kamu perlu menabung jika ingin menikah. Siapa yang akan menikahi Anda jika Anda bangkrut di atas kepribadian Anda? Aku hanya akan mengklaimnya dari guild setelah permintaan selesai, jadi jangan khawatir. Cerita sampingan 4 mimpi dalam mimpi, 4. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Saya, Kim Ha-jin, tidak menunda-nunda atau mengabaikan pelatihan saya. Saya telah mendapatkan cukup uang untuk bertahan seumur hidup, jadi saya punya banyak waktu luang sekarang. Saya memutuskan untuk berlatih karena saya tidak bisa mati karena sakit dan hanya jin atau monster yang bisa membunuh saya. Saya terus bertahan. Kadang-kadang, saya berkata pada diri sendiri untuk berhenti bermain pahlawan jika saya harus melalui ini lagi. Saya terus berpikir sambil berolahraga. Saya tidak bisa lagi kembali ke dunia saya. Itu terjadi cukup tiba-tiba. Saya tidak akan putus asa jika saya melakukan sesuatu yang salah atau jika seseorang mengganggu dan menyebabkan saya tetap di sini. Namun, saya baru saja bangun suatu hari dan menemukan banyak notifikasi. Menara keajaiban telah terwujud. Menara harapan telah diselesaikan. Baal telah menghilang dan dunia sekarang aman. Semua episode telah selesai. Kamu sekarang bisa tinggal di dunia ini selamanya. Selamat. Selamat pantatku. Saya merasa seperti langit telah runtuh. Apa yang aku lakukan untuk membuat Baal menghilang? Saya ingin bertanya kepada sistem, tetapi tidak lagi menjawab setelah hari itu. Untungnya, hadiah dan intervensi status saya tetap ada. Meskipun demikian, saya masih merasa hancur. Saya hanya menjaga kewarasan saya selama ini karena harapan untuk kembali ke rumah. Ding! Pemberitahuan berdering dari jam tangan pintar saya. Rokalis telah mengirim permintaan ke ekstra. Pengawalan jarak jauh ke aula sidang umum. Klien, Wakil Pemimpin Pengadilan Kerajaan Inggris, Rahel. Hadiah, 300 juta won untuk pathfinding, pembayaran uang muka 100 juta won, 300 juta won untuk pengawalan dan perlindungan, 100 juta won per bulan, dan bonus 100 juta won setelah berhasil menyelesaikan. Peringatan, Wakil Pemimpin tidak boleh menyadari kehadiran Anda. Harap konfirmasikan spesifikasinya dengan Rokalis. Aku menerima permintaan melalui valet banquet dari tidak lain dari Guild Pengadilan Kerajaan Inggris. Sepertinya salah satu anggota guild mereka ingin mempekerjakanku di belakang punggung Rahel. Dokter, Efemin menghubungi saya minggu lalu melalui valet banquet dan bertanya apakah saya bisa mengawal wakil pemimpin mereka. Namun, saya sudah kehilangan minat pada pekerjaan tentara bayaran 4 tahun yang lalu. Mereka menarik minatku ketika aku mendengar nama Rahel. Saya sangat berhutang budi padanya dan dia akan selalu menjadi tokoh kunci dalam cerita saya. Haruskah saya melakukannya atau tidak? Aku harus melindungi Rahel dari ancaman apapun dan dengan aman mengantarnya ke aula pertemuan umum. Maka aku harus terus melindunginya sampai acara berakhir. Hadiahku untuk semua ini akan sangat sedikit, 700 juta won. 700 juta. Aku tanpa sadar mengejek sambil melihat ke tanah. Deretan peralatan canggih dengan manatek yang menampilkan hologram dan kontrol gravitasi membantu dalam sesi latihan saya. Saya menyebut tempat ini ruang pelatihan Kim Ha-jin dan itu terlihat lebih baik daripada kebanyakan gym yang dimiliki oleh guild. Butuh waktu sekitar 3 miliar won untuk mengatur semua ini. 700 juta won yang ditawarkan pengadilan kerajaan Inggris tampak seperti perubahan bodoh. Dumbbell dengan manatek yang baru saja aku gunakan harganya lebih dari 600 juta won. Pintu ruang pelatihan terbuka dan seseorang dengan riang memanggil. Ha-jin. Saya mematikan jam tangan pintar saya dan berbalik.
Evandel masuk bersama teman-temannya. Saya menghitung 13 dari mereka. Mereka semua tampak ceria dan polos terkikik bersama. Hei, lihat ini. Kami baru saja bertemu Terain Uni sekarang. Evandel dengan bersemangat berlari mendekat dan menunjukkan fotonya berdiri di antara seorang pria dan seorang wanita. Wajah Evandel memerah dan dia menggeliat dengan gugup. Sepertinya kamu bersenang-senang. Aku tersenyum padanya. Iya, itu benar-benar menyenangkan. Pemutaran VIP Magic Girl Terain, serial film favorit Evandel dan teman-temannya, baru saja ditayangkan perdana di lantai 47 gedung ini. Evandel menghadiri pemutaran pribadi ini hari ini bersama semua temannya. Dua protagonis utama segera setuju untuk datang ketika saya menawari mereka jumlah yang lumayan untuk bertemu dan menyapa. Saya menghabiskan kehidupan normal dengan Evandel setelah keluar dari Cube. Ini belum waktunya tidur. Apakah ada hal lain yang ingin Anda lakukan? Apapun yang ingin dilakukan teman-temanku. Oh, kamu anak yang baik. Teman-teman Evandel, apa yang kalian semua ingin lakukan? Apakah kamu ingin pergi ke taman air? Yeesss. Jawab mereka antusias. Saya merasa seperti bekerja di taman kanak-kanak. Baiklah kalau begitu, manajer. Ya, saya mengerti. Pria yang berdiri di belakang anak-anak seperti bayangan menjawab dengan senyum cerah sebelum membawa mereka ke bawah. Selamat bersenang-senang. Oke. Aku berdiri di tengah ruang pelatihan setelah mengirim mereka pergi sambil tersenyum. Bangunan kami di pusat Soho, 1, memiliki 107 lantai dan paling menonjol di antara semua gedung pencakar langit di daerah tersebut. Dindingnya menampilkan kaca dari lantai ke langit-langit dengan pemandangan 360 Seoul dan Sungai Han. Semua ini milikku, Kim Ha-jin. Saya pasti mendapatkan banyak uang. Saya hanya mendedikasikan diri saya untuk menghasilkan uang selama 5 tahun terakhir dan mencoba mengisi hati saya yang kosong ketika saya tidak bisa kembali ke rumah lagi. Saya mengabdikan diri seperti orang gila untuk setidaknya hidup nyaman di dunia ini. Saya menghasilkan uang dengan cukup mudah karena saya sudah tahu masa depan. Sejujurnya, aku hanya membutuhkan satu fakta bahwa itu Essence of the Stride akan meroket. Pasangan itu dengan sesuatu yang disebut leverage dan saya mulai mencetak uang tanpa akhir. Tentu saja, hanya mengetahui masa depan mungkin tidak cukup. Yo Yonha membuat langkah pertama dan mencariku. Dia tidak secara pribadi mengunjungi, tetapi menghubungi saya melalui Truth Agency saya. Kebanyakan orang terkenal tahu tentang Truth Agency akhir-akhir ini. Kami tahu segalanya. Moto sederhana namun kuat ini mendorong kami ke puncak industri. Orang yang meminta layanan kami mencapai miliaran. Bahkan ketua guild dan ketua konglomerat terkenal melakukan yang terbaik untuk menjadi rendah hati dan hormat ketika berhadapan dengan Truth Agency. Ha-jin Chan. Suara yang akrab terdengar dari jam tangan pintar saya. Itu berasal dari salah satu pendiri Truth Agency, Kim Hoseop, pria gemuk yang berdiri di sampingku selama kelulusan agen militer kami. Kamu menelepon pada waktu yang tepat. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, jawabku segera. Apa itu Nyang? Saya menerima permintaan dari pengadilan kerajaan Inggris. Oh, apakah itu begitu Nyang? Ini terkait dengan wakil pemimpin mereka, Rahel. Saya berencana untuk menerimanya, jadi selidiki sekeliling dan beritahu saya jika ada sesuatu yang muncul. Baiklah. Aku mengakhiri panggilan dan menuju ke ruang bawah tanah tempat Evandel dan teman-temannya pergi ketika sesuatu memantulkan cahaya bulan dan sebentar membutakanku. Aku berkedip beberapa kali dan melihat keluar jendela untuk menemukan sekawanan gargoyle di udara. Inilah sebabnya aku tidak pernah bisa menyukai dunia ini, gerutuku dan mendesah. Mereka melayang di depan bulan purnama dan kulit mereka bersinar seperti logam. Mereka sepertinya mencari kesempatan untuk menabrak gedung pencakar langit. Pahlawan mungkin akan segera dikerahkan, tetapi aku tidak akan menunggu karena semua tanah dan bangunan di sekitar sini adalah milikku. Aku mengeluarkan Desert Eagle dan memperkuatnya dengan Eder. Lalu aku mengubahnya menjadi senapan sniper ganas. Aku membuka jendela dan membidik gargoyle. Klik, klek. Saya segera menarik pelatuknya. 6 garis cahaya melesat keluar dan terbang ke arah yang berbeda sebelum menyerang gargoyle. Mereka semua mati di udara setelah peluruku menghancurkan hati mereka. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Saya menyaksikan mayat mereka jatuh dan memanggil penjaga. Ada beberapa mayat gargoyle di luar. Tolong ambil mereka. Sidang umum di Asia Tengah akhirnya akan dimulai dalam 2 minggu. Rahel menonton berita sambil menunggu proses seleksi dimulai. La Guilde Lumière dari Prancis, Panzerberg dari Jerman, Reislaufer dari Swiss, dan Legiones dari Italia telah dipilih untuk mewakili negara masing-masing. Seluruh dunia fokus pada majelis umum akhir-akhir ini. Lancaster memilih untuk mengirim peringatannya karena ini. Dia tahu lebih baik daripada orang lain bahwa Inggris tidak memiliki masa depan jika mereka gagal bergabung dengan majelis umum. Namun, Rahel tetap teguh dan tidak takut akan ancamannya. Dia akan mengorbankan dirinya jika itu berarti menyelesaikan permusuhan antara Lancaster dan Inggris. Wakil pemimpin, kita akan segera mulai. Rahel mematikan jam tangan pintarnya dan mendongak. Mereka telah merenovasi tempat latihan sebagai panggung untuk proses seleksi. Kami akan menahan penonton kembali.
Ya, silakan. Rakyat jelata mulai masuk. Orang-orang ini telah membeli tiket untuk menonton proses seleksi pengadilan kerajaan Inggris. Mereka duduk di barisan penonton jauh dari tanah-tanah yang dilindungi oleh penghalang tak terlihat. Para VIP yang terdiri dari ketua konglomerat, selebriti, dan bahkan Perdana Menteri duduk di tingkat yang lebih tinggi seolah-olah menonton opera. Pakaian mewah mereka memang membuatnya tampak seperti opera. Pengadilan kerajaan Inggris memiliki tradisi lama membuka proses seleksi kepada publik, sehingga mereka yang mendaftar dapat menunjukkan nilai mereka dan mengumpulkan dukungan. Suara pembawa acara terdengar dari speaker di atap. Tes seleksi pengadilan kerajaan Inggris yang telah lama ditunggu-tunggu akan dimulai dalam 15 menit. Tes pertama memungkinkan peserta untuk secara bebas menunjukkan kemampuan mereka. Masing-masing dari 12 peserta memiliki waktu 5 menit untuk menunjukkan kemampuan mereka. Perlu diketahui bahwa berbagai makhluk yang dipanggil akan muncul selama tes. Rahel memejamkan mata untuk berkomunikasi dengan rohnya. Mereka menegaskan bahwa tidak ada ancaman yang mengintai di daerah tersebut. Bahkan Lancaster tidak akan cukup bodoh untuk menyerang tempat ini di pusat wilayah mereka. Tak. Lampu tiba-tiba mati dan kegelapan turun di aula. Kerumunan dengan berisik bergumam, tetapi mereda ketika lampu sorot bersinar di tengah panggung. Seorang pria yang mengenakan setelan formal berdiri di sana dan menandakan dimulainya tes seleksi. Hadirin sekalian. Dia berteriak di bagian atas paru-parunya. Anda mungkin menemukan daftar ksatria yang berpartisipasi pada pamflet yang didistribusikan sebelumnya. Rahel juga melihat pamflet itu. Finlay akan bangun lebih dulu. Mungkin kita seharusnya mengubah urutannya sedikit. Dake berbisik karena Finlay sepertinya lebih cocok sebagai final. Rahel sepertinya tidak peduli. Wakil pemimpin, jangan khawatir. Bagaimanapun, kita berada di wilayah kita sekarang. Anggota guild kami bekerja keras bersama keamanan untuk mencegah sesuatu terjadi. Kami telah sepenuhnya memeriksa semua orang di sini. Belum lagi, saya juga mempersiapkan. Lihat, Finlay akan keluar. Dake memalsukan batuk ketika dia hampir mengekspos semuanya. Untungnya, Rahel tampaknya tidak tertarik dengan apa yang dia katakan. Sekarang, peserta pertama yang Anda semua tunggu-tunggu. Ksatria yang menyebut dirinya perisai keluarga kerajaan, hati singa pemberani, James Finlay. Pintu terbuka dan James Finlay dari Lumiere berjalan keluar. Penampilannya yang tampan membuat kerumunan menjadi hiruk-pikuk. Finlay memberi hormat kepada para juri sebelum mundur beberapa langkah dan memasukkan mana ke tangannya. Konsentrasi besar mana berubah menjadi perisai raksasa. Aduh! Kerumunan tampak sangat terkesan. Klek! Sebuah sangkar baja besar terbuka dari ujung yang lain dan 12 serigala raksasa muncul dari alat pemanggil. Finlay berdiri teguh dan menunggu mereka melakukan langkah pertama. Ger. Serigala menendang tanah dan menyerang. Finlay menghadapi mereka secara langsung. Sekelompok serigala melawan satu manusia, tetapi aliran pertempuran menunjukkan siapa yang berada di atas angin. Serigala raksasa tidak bisa menembus perisai Finlay. Orang-orang yang dia pukul dengan perisainya merintih kesakitan dan mundur. Finlay tidak memberi mereka waktu untuk berkumpul kembali dan membanting perisainya ke kepala mereka. Kerumunan meraung pada penampilannya yang liar dan berani. Boom! Tanah bergetar setelah dia menaklukkan semua serigala raksasa. Boom! Kerumunan menahan napas. Boom! Finlay mendongak dengan sikap berlebihan seperti protagonis film. Seekor harimau raksasa peringkat 3 telah dipanggil kali ini dan menyebabkan tanah bergetar. Itu berkeliaran sambil mengamati Finlay. Menepuk. Finlay mengertakkan gigi dan menurunkan pendiriannya. Kerumunan dengan berisik bergumam dan mengira dia sudah menyerah. Namun, Finlay membuktikan mereka salah dengan melepaskan semua mananya. Keyuh. Dia mengerang karena jumlah mana terus meningkat. Itu menyelimuti seluruh tubuhnya dan berubah menjadi aura. Bahkan Rahel, yang sibuk mencari-cari potensi ancaman, memperhatikan auranya yang kuat dan mengakui potensinya. Oh, jadi dia bisa melakukan hal seperti itu. Saya agak khawatir ketika dia meminta harimau raksasa. Siapa yang tahu dia memiliki keterampilan seperti itu di bawah lengan bajunya. Finlay melesat ke depan seperti peluru sementara semua orang mengaguminya. Kemudian seberkas cahaya tiba-tiba melintas dan menghilang. Semua orang melihatnya, tetapi tidak ada yang bisa mengidentifikasinya. Namun, misteri itu akan segera terpecahkan. Hah! Seorang lelaki tua di kerumunan memecah keheningan terlebih dahulu. Penglihatannya memburuk karena usia tua dan dia tidak memperhatikan sinar cahaya. Hanya dia yang terus mengawasi Finlay sepanjang waktu dan sepenuhnya menyaksikan tubuh Finlay yang tak bernyawa berputar di udara seperti ragdoll. Set! Asap hitam samar membubung dari dahi Finlay. Tubuhnya tetap tidak bergerak di tanah dan matanya kehilangan fokus. Semua orang akhirnya menyadari apa yang terjadi. Sebuah pembunuhan. Kerumunan gaduh semenit yang lalu terdiam. Keheningan yang menakutkan berlanjut sebelum orang-orang mulai berteriak ketika mereka melihat darah mengalir dari dahi James Finlay. Kiyah! Apa yang terjadi? Apa itu? Mati. Dia meninggal. Seorang jin. Itu jin.
Kekacauan terjadi ketika mereka yang berlari ke pintu keluar mendorong orang lain dengan hampa berdiri di sekitar. Orang-orang yang mencoba melarikan diri mendorong staf yang mencoba memulihkan ketertiban. Sebuah penyerbuan pecah dan beberapa diinjak-injak. Jeritan dan tangisan memenuhi area tersebut. Rahel membeku di kursinya saat sekelilingnya turun ke dalam kekacauan total. Dia tidak bisa mendengar apapun dalam kebingungannya. Realitas sepertinya menyelinap melalui jari-jarinya dan semakin jauh. Hanya tubuh tak bernyawa di atas panggung yang memasuki penglihatannya. Pemuda yang antusias dan berbakat itu sangat ingin menjadi pahlawan. Putri, cepat dan evakuasi Putri, teriak Dake. Namun, Rahel mendorongnya kembali dan dengan ganas berlari ke depan dengan Windy terbang di belakangnya. Kuawosh. Roh itu melepaskan angin kencang yang sepertinya mencerminkan kemarahan Rahel. Catatan translator. 1. Soho adalah salah satu daerah mewah di Gangnam. Cerita sampingan 5 mimpi dalam mimpi, 5. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. 3 jam yang lalu. Penerimaan misi, Ekstra telah menerima permintaan Rokalis. Saya pergi ke ruang bawah tanah sebelum berangkat misi. Hanya aku yang bisa mengakses lantai terendah ruang bawah tanah yang dipenuhi deretan kotak amunisi yang lebih besar dari lemari es. Kilau mana yang hangat dan biru keluar saat aku membuka salah satu kotak. Saya menyebut peluru ini 308X. Saya memodelkannya setelah 308 Winchester agar lebih merusak dan lebih mudah dibawa. Saya mengakuisisi pabrik hanya untuk memproduksi ini. Mereka mengandung konsentrasi mana yang jauh lebih tinggi daripada yang ada di pasaran. Saya menutup kotak amunisi dan menekan tombol. Kotak raksasa itu berderit seperti mesin sebelum mengompresi menjadi seukuran tas kerja. Fungsi ini, yang menentang hukum fisika, hanya dapat dimungkinkan berkat intervensi pengaturan. Saya membawa koper amunisi ke lantai tengah ruang bawah tanah dengan deretan SUV dan sepeda motor berbaris di aula yang luas. Saya secara singkat merenungkan kendaraan mana yang harus dipilih. Sepeda motor, SUV, helikopter, atau kuda. Saya akhirnya memilih SUV yang lebih kokoh daripada kendaraan lapis baja. Rodanya telah terpesona dengan banyak sihir seperti sihir diam dan itu bisa dianggap sebagai senjata bergerak lebih dari kendaraan. Aku memasukkan mana ke dalam SUV dan itu berderit sebelum mengompresi seperti kotak amunisi. Saya selesai mempersiapkan dengan 2 koper di tangan dan tiba-tiba menerima pesan. Hajin Chan. Itu berasal dari Kim Hoseok. Apa? Anda meminta saya untuk memeriksa potensi ancaman terhadap pengadilan kerajaan Inggris, bukan? Ya, terutama yang menargetkan Rahel. Kalau begitu aku sudah selesai. Dia selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan cukup cepat. Saya merancang karakternya tanpa banyak berpikir, tetapi dia ternyata menjadi tokoh kunci dalam pengumpulan informasi dan banyak membantu saya. Oke, terima kasih. Kirimi saya file itu dan istirahatlah. Oke, Nyang. Kim Hoseok mengirim file ke server saya. Aku tidak bisa membantu tetapi berseru kagum ketika aku melirik mereka. Keakuratannya adalah satu hal, tetapi ia mengaturnya dengan sempurna dan memudahkan pembaca untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Lancaster. Seperti yang diharapkan, nama itu menarik perhatianku lebih dulu. Rumor mengatakan bahwa Lancaster mengirim peringatan ke pengadilan kerajaan Inggris. Dia tampaknya menjadi satu-satunya ancaman yang terlihat. Begitu banyak lainnya mengintai di bawah permukaan dan tidak dapat dihitung. Faktor-faktor lain yang mengancam pengadilan kerajaan Inggris termasuk situasi keuangan mereka yang mengerikan, berkurangnya pundi-pundi, tumpukan hutang, hubungan bermusuhan dengan Guild Korea, tekanan dari Jerman dan Prancis, Del. Saya tidak bisa membantu tetapi mengklik lidah saya setelah melalui file. Rahel seharusnya terbangun setelah menerima bantuan dari Kim Suho. Maka dia seharusnya menghidupkan kembali pengadilan kerajaan Inggris ke kejayaannya dan mengembangkannya lebih jauh. Namun, semuanya menjadi berantakan sekarang. Apakah aku menyebabkan ini atau apakah dunia sialan ini mengubah segalanya dengan sendirinya? Terlepas dari itu, saya harus memperbaiki keadaan. Saya fokus pada segala sesuatu yang berhubungan dengan Lancaster dan dengan cepat selesai berkat sorotan indah Kim Hoseok. Ujian seleksi pengadilan kerajaan Inggris. Iya, aku merasa seperti sesuatu akan terjadi di sana, Nyang. Saya memeriksa dengan cermat setiap informasi yang berkaitan dengan ujian seleksi, lokasinya, peserta, juri, dan bahkan jumlah penonton. Hanya satu nama yang menonjol pada akhirnya. James Finlay. Orang ini tampak seperti ancaman terbesar saat ini. James Finlay melakukan kontak dengan seseorang yang diduga Lancaster. Dia juga membeli bom mana minggu lalu dari pasar gelap. Para ini menjalin jaring rumit yang tidak mungkin dikenali jika bukan karena hadiah Kim Hoseok. Kapan seleksi kedua akan berlangsung? Hari ini, Nyang. Ini akan dimulai dalam 2 jam. Apa? Mengapa kamu hanya memberitahuku ini sekarang? Saya segera bangkit dan bersiap untuk pergi. Saya baru tahu setelah akhirnya meretas sistem mereka. Cukup sulit untuk diretas, Nyang. Benarkah? Baiklah kalau begitu, aku akan bergerak sekarang. Saya menerima permintaan dari Rokalis tadi malam, tetapi tidak berharap untuk bekerja secepat ini.
Apa rencananya? Membunuh. Saya akan datang dengan berbagai rencana jika saya punya waktu. Namun, metode terbaik sekarang hanyalah pembunuhan. Bisakah Anda menempatkan saya di depan antrian portal? Baiklah, serahkan padaku. Semoga perjalananmu aman, Nyang. James Finlay telah terbunuh. Mereka segera menghentikan ujian seleksi dan mencari pelaku. Namun, pengadilan kerajaan Inggris dan penyelidik lainnya tidak dapat menemukan pembunuh itu. Sepertinya si pembunuh menghilang ke udara tipis. Bahkan tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Rahel kembali ke tempat seleksi berlangsung dan menganalisis situasi sejak awal. Kilatan cahaya muncul sebelum diam-diam menusuk dahi Finlay. Serangan tunggal itu sangat akurat dan fatal. Itu tidak mungkin datang dari jauh. Ada kemungkinan besar itu datang dari dalam karena alarm akan berbunyi jika mana seseorang masuk dari luar. Saya pikir ada kemungkinan besar si pembunuh menyamar sebagai keamanan. Rahel bergumam serius saat dia menganalisis situasinya. Mereka bisa dengan mudah bersembunyi di antara kerumunan yang panik dan melarikan diri. Juga, dia kesulitan bernapas dan tubuhnya terasa panas. Itu terbakar dari kemarahan yang mendidih di dalam dirinya. Seseorang telah dibunuh tepat di depannya di bawah pengawasannya. Dia merasa yakin Lancaster telah melakukan ini untuk mengirim peringatan lain. Untuk berpikir dia akan mengorbankan seorang pemuda yang tidak bersalah hanya untuk mengancamnya. Rahel merasa sulit untuk menenangkan detak jantungnya. Dia mencoba, tetapi tidak bisa menahan amarahnya. Dake memarahi para pahlawan saat Rahel merenung dengan dalam. Hei, apa yang terjadi? Apakah kamu bahkan melakukan pekerjaanmu? Saya memeriksa semuanya sampai-sampai saya pikir saya paranoid. Tidak ada yang tampak luar biasa. Aku bersumpah dalam hidupku kepada Ratu bahwa aku mempertahankan penghalang. Aku yakin aku akan merasakan sesuatu jika ada yang menggunakan mana mereka dalam radius 1 kilometer, tapi aku tidak merasakan 1 ons pun mana dimanapun. Kamu, ya, itu benar. Tidak mungkin kita mengendur ketika kita semua menyadari peringatan Lancaster. Aduh, dasar orang bodoh yang tidak berguna. Dake menggaruk kepalanya karena frustrasi. Dia merasa kepalanya akan terbelah sekarang. Apakah masuk akal bahwa itu salah satu otak peserta berceceran di seluruh tanah di hadapan 30 anggota guild peringkat tinggi dan wakil pemimpin Rahel? Bisakah kamu mendengarku? Sebuah suara berbicara langsung ke telinganya. Dake tersentak dan segera memeriksa jam tangan pintarnya. Suara itu milik tentara bayaran yang baru saja dia pekerjakan, ekstra. Apa? Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Dake bergumam sebentar sebelum memikirkan ide cemerlang. Permintaan perlindungan segera diaktifkan ketika mereka berdua menandatangani permintaan. Tentara bayaran ini bisa melihat semuanya. Tidak, bahkan jika tidak, Dake berpikir ini bisa menjadi alasan untuk menawar harga. Apakah kamu di sekitar sini di suatu tempat? Ya, aku bisa melihatmu sekarang. Itu melegakan. Maka kamu pasti sudah melihat apa yang baru saja terjadi. Aku membunuhnya. Apa? Dake bahkan tidak bisa meragukan telinganya saat pikirannya menjadi kosong. Dia hanya bisa memiringkan kepalanya seperti anak kecil yang bingung. Apakah karena mereka berbicara dalam bahasa Korea? Dia merasa sulit untuk memahami kata-kata tentara bayaran tadi. Dake mencoba untuk tetap tenang dan menerjemahkan, saya membunuhnya, ke dalam bahasa Inggris kata demi kata. James Finlay, aku membunuhnya. Rasa dingin turun ke tulang belakang Dake sebelum seluruh tubuhnya menggigil. Dia menelan ludah dan melirik Rahel, yang sibuk menyelidiki dengan pejabat lainnya. Dake berbisik pada ekstra. Anda, apa yang baru saja Anda katakan? Apa maksudmu kamu membunuhnya? James Finlay telah dicuci otak oleh Lancaster. Saya menemukan bahwa Lancaster menanamnya ke dalam ujian seleksi Anda. Saya akan mengirimkan file-filenya, jadi silakan lihat. Apa? Hei! Dake berteriak agak terlalu keras dan Rahel berbalik ke arahnya. Kalau dipikir-pikir, teori wakil pemimpin cukup meyakinkan. Salah satu penyelidik berbicara, begitukah? Lalu, Rahel mengalihkan perhatiannya kembali ke penyidik. Saya mengirimi Anda file. Apa? Banyak file telah dikirim ke jam tangan pintar Dake sementara dia masih merasa tercengang tentang segalanya. Dake melirik Rahel sebelum membuka file. Diskusi rahasia antara James Finlay dan Lancaster, versi yang diretas rahasia. Keberadaan James Finlay. Kegiatan James Finlay. Pria misterius dan James Finlay tertangkap kamera pengintai. File-file ini berisi semua kegiatan James Finlay selama 6 bulan terakhir. Dake menatap file-file itu sebelum mengklik rekaman kamera pengintai. James Finlay muncul di tempat terpencil di London. Video itu sepertinya diambil 3 minggu yang lalu. Dia berbicara dengan seseorang dan orang lain memberinya sesuatu sebelum pergi. Klip berikutnya menunjukkan sosok berkerudung berjalan melewati kamera pengintai. James Finlay diduga telah menerima bom mana. Dake mengetuk file berjudul, Diskusi Rahasia Antara James Finlay dan Lancaster, versi yang diretas rahasia. Itu hanya bisa dilihat dan tidak diunduh. Aku siap mengikuti kehendak orang itu. Aku akan menyerahkan hidupku dan mengubah seluruh tempat itu menjadi lautan api. Ya, merupakan kehormatan besar untuk dipilih untuk misi ini.
Terima kasih, tuanku. Aku akan menghukum keluarga kerajaan yang korup. Pesan pihak lain tampaknya telah dihapus atau dihilangkan, tetapi pesan Finlay saja berfungsi sebagai bukti yang cukup. Apa? Dake tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana tentara bayaran ini mengumpulkan begitu banyak informasi dalam waktu kurang dari sehari. Juga, bagaimana dia meretas saluran komunikasi rahasia Lancaster. Apakah itu mungkin? Hei, dengarkan. Tidak bisakah semua ini dibuat-buat? Jelas, Dake akan menanyakan ini. Anda bebas untuk percaya apa yang Anda inginkan. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak peduli apakah kamu percaya padaku atau tidak. Saya akan melanjutkan tugas saya dengan metode saya sendiri. Dake tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi anehnya merasa yakin. Ekstra mengalahkan setiap pahlawan dan tentara bayaran di sini dan membunuh James Finlay dengan cara yang paling tak terbayangkan. Dia bisa saja membunuh Rahel jika dia bekerja untuk Lancaster. Terserah Anda bagaimana Anda memanfaatkan informasi ini. Dake melihat sekeliling sebelum pindah ke sudut aula dan berbisik. Ini terlalu mendadak. Anda seharusnya memberitahu kami sebelum menembak. Portal ke Inggris memiliki sedikit masalah. Saya terburu-buru karena saya datang terlambat. Tidak, maksudku kepala. Anda tahu, seperti petunjuk. Seperti apa yang Anda lakukan sekarang? Anda bisa menelepon sambil menunggu portal. Lalu apakah Anda mengizinkan saya membunuh Finlay? Seluruh tempat ini akan meledak jika aku terlambat 3 detik. Dake melihat ke langit-langit sebelum mengangguk. Dia tahu Ekstra akan benar jika James Finlay memang memiliki bom mana. Ngomong-ngomong, lihat file yang aku beri label rahasia. Diskusi rahasia antara James Finlay dan Lancaster, versi yang diretas rahasia. Ya, saya sedang melihatnya. Jangan tunjukkan itu kepada orang lain untuk saat ini. Hah, file ini adalah satu-satunya cara kami dapat membuktikan Finlay bekerja untuk Lancaster. Saluran komunikasi yang kami gunakan saat ini tidak dapat diretas, tetapi semuanya akan bocor ke Lancaster setelah Anda mengirim file itu ke orang lain. Mereka akan mengetahui bahwa seseorang meretas jalur komunikasi mereka. Kemudian mereka akan meninggalkan yang ini dan membuat saluran baru, yang akan membuat upaya saya meretas mereka tidak berarti. Ah, ya, saya mengerti. Sepertinya Ekstra tidak ingin menunjukkan kartunya sampai dia bisa mengakhiri semuanya untuk selamanya. Tolong rahasiakan identitasku juga. Saya tidak suka menarik perhatian. Tentu saja, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan identitasmu. Dake melirik mayat James Finlay ke samping. Penyelidik dan Rahel berbicara jauh untuk menghindari gangguan TKP. Pertama, pergi dan periksa tubuh Finlay. Seharusnya ada bom mana di suatu tempat padanya. Di mana itu? Dake berkeliaran seolah mencoba menemukan sesuatu di tanah sambil secara bertahap mendekati mayat itu. Hati-hati, antek-antek lain yang membantunya pasti akan ada di sekitar. Jantung Dake mulai berdetak lebih cepat. Seperti yang dikatakan Ekstra, sebuah benda tak dikenal telah melekat pada pelat baja James Finlay. Dake mencoba melepas pelat baja. Permisi, kami di sini untuk mengumpulkan mayat. Dake melihat agen M16 yang tiba-tiba muncul. Beri aku waktu sebentar, ada sesuatu yang ingin aku periksa. Benda yang menempel pada armor pelat Finlay tiba-tiba menghilang ketika Dake melihat ke belakang. Apa-apaan? Silakan pindah. Salah satu agen MI6 berkata sambil mendorong Dake. Rahel, masih berbicara kepada penyelidik, melihat ke arah Dake. Apakah ada yang salah di sana? Wakil pemimpin. Tidak, itu. Dake memandangi para pahlawan di sekitarnya, agen MI6 mengumpulkan mayat, dan Rahel perlahan mendekati mereka.